Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahyar, NIM 1913706. Saya akan melakukan sebuah praktikum pengukuran poligon terbuka. Alat-alat yang digunakan yaitu kompas, pita ukur atau meteran, klinometer HP, galon atau patok ukur, helm, rompi, dan payung. Baiklah, kita langsung saja kepada praktikumnya. Pertama, kita tentukan 5 buah titik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita menentukan arah utara terlebih dahulu. Pertama kita akan menentukan sudut azimutnya terlebih dahulu. Pertama kita tentukan arah utara menggunakan kompas. Selanjutnya kita akan menentukan titik P1 sehingga diperoleh besar sudut P1 yaitu 118 derajat, dan lakukan hal yang sama untuk menentukan azimut P5. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut kanan dan kiri tiap-tiap titik. Pertama kita menentukan jarak kanan dari titik P1 ke P2 sehingga diperoleh besar sudut yaitu 118 derajat, dan kirinya 0 derajat karena kirinya terletak di utara. Dan lakukan hal yang sama untuk mengukur besar sudut kiri dan kanan untuk titik selanjutnya. Selanjutnya kita akan menentukan derajat kemiringan dari tiap-tiap titik menggunakan klinometer. Pertama kita tentukan derajat kemiringan dari titik P1 dan P2. Sehingga diperoleh besar kemiringan itu 3 derajat, dan lakukan hal yang sama menggunakan klinometer untuk tiap titik selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan menentukan jarak tiap titik menggunakan meteran. Selanjutnya kita akan menentukan jarak tiap titik menggunakan meteran. Pertama kita akan mengukur jarak titik P1 terhadap P2. Dari meteran diperoleh besar panjangnya yaitu 2,45 meter, dan lakukan hal yang sama untuk melakukan titik selanjutnya. Setelah kita berhasil memperoleh semua data dalam praktikum, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengolahan data. Baiklah, setelah kita memperoleh hasil data yang kita peroleh dari praktikum, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengolahan data. Pertama kita akan menghitung beta. Rumus beta yaitu 360 derajat dikurang besar derajat kiri ditambah besar derajat kanan. Misalkan B1 sama dengan 360 dikurang 0 derajat ditambah 118, maka besar B1 sama dengan 478 derajat. Dan lakukan hal yang sama untuk mencari B2, B3, dan B4. Selanjutnya kita akan menghitung besar HD. HD dengan rumus SD atau jarak meteran dikali cos klinometer. Contohnya HD 12 yaitu 2,45 dikali cos 3 derajat menghasilkan 2,44664. Dan lakukan hal sama untuk mencari HD 23 sampai HD 45. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan VD. VD kita menggunakan rumus yaitu jarak meteran kali sin klinometer. Contohnya VD1 2 2,45 dikali sin 3 derajat menghasilkan 0,12822. Dan lakukan hal sama untuk mencari VD23 sampai VD45. Selanjutnya kita akan menghitung DH. Karena DH sama dengan VD, maka ukuran DH sama dengan ukuran VD. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan DX. Rumus mencari DX yaitu HD dikali sin azimut. Misalkan DX 12 yaitu 2,44664 dikali sin 118 derajat, maka menghasilkan 2,16025. Dan lakukan hal sama untuk mencari DX 23 sampai DX 45. Selanjutnya kita akan menghitung DY. DY dengan rumus HD cos azimut. DY 12
yaitu 2,44664 kali cos 118 derajat menghasilkan minus 1,14863, dan lakukan hal sama untuk mencari DY23 sampai DY45. Selanjutnya kita akan menghitung alfa. Alfa 23 sama dengan alfa 12 dikurang 180 ditambah B2 menghasilkan besaran sudut 37 derajat, dan lakukan yang sama untuk mencari alfa 34 dan alfa 45. Setelah kita peroleh semua perhitungan tersebut, kita akan menentukan titik koordinat. Titik koordinat P1 menggunakan satuan 1000 x itu 2 nim terakhir. Karena nim saya 06, maka x1 saya sama dengan y1 sama dengan 1006 dan z saya sama dengan 6. Untuk mencari titik P2 sama dengan x2 sama dengan x1 ditambah dx12 1006 ditambah 2,16025 menghasilkan 1008,16025. Untuk y2 sama dengan y1 ditambah dy12 sama dengan 1006 dikurang 1,14863 menghasilkan 1004,851137. Untuk mencari Z2 sama dengan Z1 ditambah VD12 6 ditambah 0,12822 menghasilkan 6,12822, dan lakukan hal yang sama untuk mencari titik P3, P4 dan P5. Setelah semua pengolahan telah kita lakukan, maka hasilnya dapat kita salin dalam tabel pengolahan data, dan selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan. Dan setelah pengolahan data telah selesai kita lakukan, kita akan selanjutnya kita akan menggambar sketsa pengukuran kita pada kertas milimeter block sehingga diperoleh gambar seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Saya izin dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.